datang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memasuki mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ibu memasuki mata pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ada Bu, Torik nggak masuk. Belum. Bu, Krisna nggak ada, Bu. Kemana? Nggak tahu, Bu. Tadi katanya mau ke kantin dulu, Bu. Wah, ke kantin. Sebentar ya, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Ajeng Adinda. Hadiro. Iya. Lalu Nabila Alfiana. Hadiro. Iya. Saskia Amanda. Iya. Lalu tadi siapa yang izin? Si Krisna, Bu. Krisna kemana? Krisna nggak izin, Bu, tapi Krisna bolos. Oh, bolos. Iya. Nanti titip salam tuh sama Krisna ya. Iya, Bu. Gak boleh lain kali bolos-bolos. Iya. Baik. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada yang tahu tidak pembelajaran hari ini itu apa? Nggak tahu, Bu. Kenapa nggak tahu? Emang semalam nggak Nggak belajar? belajar, Bu. Ngapain? Tidur. Main nonton YouTube ya kita ya. Cakep. Nggak belajar. Baik, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini itu tentang kewajiban menuntut ilmu. Apa judul materi kita hari ini anak-anak? Kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Dicatat, nggak boleh ada yang tidur, nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang bercanda apalagi. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih kewajiban menuntut ilmu itu. Yang pertama, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman. Pelan-pelan ya, Bu. Ya. Alima ya'lamu ilman. Yang berarti mengerti atau memahami yang benar-benar. Bola iya nobel. Mengerti atau Memahami yang benar-benar. Itu tadi. Sudah ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih kewajiban menuntut ilmu itu. Dengarkan dan diperhatikan baik-baik. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan kalau bisa jawab dapat hadiah nggak, Bu? iya, nanti yang bisa jawab dari pertanyaan dari Ibu akan mengasihkan hadiah untuk yang bisa menjawab. Kalau nggak bisa, Bu? Tetapi kalau yang tidak bisa menjawab dari pertanyaan Ibu itu akan mendapatkan hukuman. Kamu dapat hukum. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, hukumannya apa? Nanti dari Ibu. Makanya sekarang dengerin dulu. Apa sih pengertian kewajiban menuntut ilmu? Tadi kan sudah ditulis ya dengan kalian. Yang pertama itu tadi ada ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu Alima ya'lamu ilman. yang berarti Mengerti atau memahami yang benar. Ya, yang berarti mengerti atau memahami yang benar-benar. Maksudnya yaitu dari ilmu dari segi istilah, segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah, yang diturunkannya kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk siapa? Yaitu kita, manusianya sendiri yang memiliki aspek lahir dan batinnya.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada ilmu dalam bahasa Inggris. Tadi yang disebutnya bukan bahasa Indonesia itu tadi apa? Coba ibu mau tanya sama Saskia. Ilmu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tadi apa sih? Tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah apa? Pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun secara bersistem menurut metode yang tertentu. Metode tertentunya itu apaan, Bu? Ya belum, nanti ditulis lagi penjelasannya. Lalu tadi yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Nah, tadi yang menurut metode-metode tertentunya itu di sini ada lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada ilmu adalah sebagian pengetahuan atau yang bersifat koheren, empiris, sistematis dan dapat diukur. Lalu yang kedua ada apa tadi? Ada ilmu tidak pernah mengartikan pengetahuan satu putusan tersendiri yang mengacu ke objek secara logis. Yang kedua tadi ada pengetahuan ilmu tidak pernah mengartikan kepinginan ke pengetahuan suatu putusan tersendiri atau yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Sampai di sini paham apa itu tentang kewajiban menuntut ilmu? Paham. Kok pada diem? Paham. Paham apa enggak? Paham. Kalau nggak ada yang paham, coba ditanyakan di mana yang nggak pahamnya. Kalau misalnya tidak ada, ibu akan lanjut ke sesi tanya jawab. Ibu, saya mau Siapa? Nabila. Nabila. Mau nanya ke Nabila? Maksudnya dari secara logis itu apaan, Bu? Secara logis itu dari secara pemikiran kita sendiri. Tadi kan berbeda dengan pengetahuan ilmu yang tidak pernah mengartikan kepinginannya. Pengetahuan suatu putusan sendiri, lalu menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek. Jadi itu apa yang ada di pikiran kita, Nabila, kan mengacu kepada logika. Logika. Iya, Bu. Kasih, Bu. Sama. Ada lagi nih tanya? Nggak ada. Baik, ibu akan lanjut ke sesi tanya jawab. Siap? Siap? Siap. Pulang balik atau cepat aja dong? Untuk yang pertama, ibu akan menanyakan kepada saudari Azem Adinda. Yang pertama itu ada, apa sih pengertian ilmu itu? Apa saudari Azem? Kok nggak tahu? Kan tadi ngapain? Bercanda. Tanda, Bu. Ngobrol. Hah? Sampai-sampai ibu udah ngejelasin panjang lebar nggak didengar. Tuh, denger sih makanya. Ajeng, ibu lagi ngomong loh. Jawab. Nggak didengerin dari tadi ibu ngejelasin. Ya, Bu. Coba saudari Nabila, apa sih pengertian ilmu itu? 6. Ilmu dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, mengerti atau memahami yang Ya. benar. Sedangkan ilmu secara istilah ialah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah yang diturunkannya kepada Rasul, alam ciptanya termasuk manusia. Ya, coba tadi ibu mau Ajeng Adinda mengulanginya apa pengertian ilmu tersendiri? Nabila aja nggak apa-apa. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman atau memahami yang benar-benar. Lalu menurut istilah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah. Berarti sampai di sini paham ya apa itu pengertian kewajiban menurut ilmu. Lalu tadi Ajeng Adinda tidak bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Ibu akan memberikan hukuman. Apa itu hukumannya? Yaitu Ajeng ibu suruh rangkum. Bab 1 tentang kewajiban menuntut ilmu. Lalu tadi saudari Nabila menjawab dari pertanyaan ibu. Ibu akan memberikan sebuah hadiah. Apa itu hadiahnya? Aku senang dulu. Sekarang. Ini dari ibu ya. Bisa kelamongan. Yeay, aku dapat kamu enggak. Aduh, makanya berarti ini kalau
dijelasin. Belum Ibu, makasih. Sama-sama. Udah ya? Pengertian ilmu menurut bahasa yaitu tadi alima ya'lamu ilma yang sudah dijawab oleh teman-teman kita, yaitu saudari Nabila dan saudari Saskia, tentang memahami bagaimana ilmu yang benar-benar atau segala pengetahuan kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah. Mungkin dari sini ada yang tahu tidak hadis apa yang tentang menuntut kewajiban menuntut ilmu? Ada yang tahu? Enggak. Hadis apa Hadis apa ya? yang menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu? Nggak tahu dari siapa tahu hadisnya. Bisa tolong dibacakan saudari Saskia? Kalau di ini Ala kulli muslimin. Saudari Saskia, artinya apa? oh menuntut ilmu. Sampai kita ke Cina. Salah. Kewajiban menuntut ilmu itu adalah hak seorang muslim. Jadi hadis riwayat siapa? Bu. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Aja nggak jawab dari tadi, coba diulangi hadis yang tentang menerangkan kewajiban menuntut ilmu. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ya, artinya Kewajiban menuntut ilmu ialah Iya, dihubungin kayak baru ini nih, dawan. adalah hak setiap muslim. kewajiban menuntut ilmu itu adalah hak seorang muslim. Jadi kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu agar apa? Agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Misalnya ikut-ikutan temennya misalnya mau Bolos ya, Bu? Iya, kayak siapa tadi, Krisna ya? Iya, Nggak Krisna boleh bolos. dicontoh, itu perbuatan yang tidak baik untuk diikutkan. Terus apa lagi contohnya? Enggak tahu. Misalnya temennya ngajak apa tuh yang minum-minuman keras, nggak boleh dicontoh kayak gitu. Itu termasuk perbuatan yang tidak baik atau akan mendapatkan dosa yang berat. Kalau berilmu tapi tidak beradab, Bu? Nah, sekarang ibu mau tanya, ilmu itu lebih penting adab atau ilmu? Adab. Adab. Karena untuk apa kita tinggi-tinggi mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai adab? Jadi mau setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak ada adab itu tidak akan ada artinya untuk kita semua. Sampai sini paham? Paham, Bu. Bu, kita pulangnya jam berapa? Iya, sebentar lagi kita akan pulang. Lalu sampai di sini dengan Enggak ada, Bu. sudah paham semua. Insya Allah. Ada ngantuk ya, Jong? Ajeng mau Besok pulang. kalau ibu lagi tenang jangan bercanda ya, saudara Ajeng ya. Biar nilainya biar nilainya nanti bagus. Terus Kamu juara lagi satu. malam bergadang ya? Juara satu. Aku tidur jam 1. Kamu tidur jam satu. Besok nggak boleh diulangi lagi ya. Sampai di sini ibu akhiri pembelajaran kita.